sesi tanya jawab Pak dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Untuk Bapak 3, untuk Ibu 2. 3 orang Bapak, 2 orang wanita. Monggo dimulai Ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, yang saya mau tanyakan, sama atau bedakah setan dengan nafsu basyariah? Terus kalau kita baca doa ta'awud itu ke setan atau ke nafsu basyariah itu? Terus pertanyaan yang kedua, untuk dzikir sirrul asrar itu yang hu Allah keluar masuk nafas, apakah sama dengan Allah keluar dan masuknya nafas? Ngoten nggih? Nggih, sampun. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azazil yang terkenal iblis itu pandangan syariat. Pandangan syariat. Kita memandangnya syariat disebut iblis dan menggambarkan seperti welek-welek. Lah ngoten lho. Umpama kita gambarkan welek-welek. Terus sinten luwih ganteng katimbang jenengan. Lho, sing wedok luwih payu. Mengapa gambarane nek njaba-njaba itu kok welek-elek, siunge dawa-dawa? Iku menunjukkan karakter, sifat. Nek secara fisik, wah. Nek umpama jenengan semrap wong lanang ngono, kepengin dirabi. Saking ayune sing wedok. Kita tingkatkan ke atas pengetahuan secara hakikat nafsu. Nun faksin, diri. Oleh karena diri itu duduknya di taholli, sifat basariyah, maka disebut nafsu. Kita orang syariat nggak paham nafsu, nggak paham. Paling terko-terkoni kira-kira laku sing elek secara fisik maksiat, iku nafsu. Ora tahu ngerti nafsu. Nafsiku sing pundi, yang mana nafsu itu? Ternyata jawabannya basariyah itu, keakuan dalam diri kita, keimanan muncul, hamba, keakuan makhluk, itulah nafsu. Jadi sama Bu, cara namanya itu sama, iblis dengan nafsu sama. Cuman beda, mengapa harus beda? Karena kacamata pandangan kita memandang. Syariat iblis, hakikat nafsu. Maksudnya nafsu adalah keakuan diri sebagai makhluk, yaitu nafsu. Jenengan sholat dohire bagus, ning ati sampean ngaku-ngaku diri jenengan keakuane makhluk, imane nafsu. Berarti nafsu dapat bagian itu. Yaitu Pak. Akhirnya otomatis sampai niki nggak ada sambungan pada dat kang moho suci ing dalam diri jenengan yang sangat dekat Allah itu, alias lupa. Jadi sama Bu ya, subjeknya, isim fa'ilnya itu sama. Wis 1. Nomor 2 tentang masalah dzikir sirrul asrar. Kula urai cek mboten bingung. Kita umat Islam lewat pengajaran Al-Quranul Karim dididik tentang tahapan tauhid. Syariat jahri muncul dari la ilaha illallah. Umpami kula tulis.
Syariah kita dididik tauhid la ilaha illallah. Dzikirnya adalah jahri. Dalam thariqah kita dididik la ilaha illallah. Dzikirnya sirri. Di hakikat kita dididik tauhid la ilaha illa anta. Munculnya sirul asror. Di makrifat kita dididik la ilaha illa ana ingsun Allah. Berarti sudah ditajali. Nek kalau ini kita ingsunnya makhluk takholli tasian. Kita inilah yang disebut fana'u dzikri. Yang penting kami terangkan proses sirul asror. Karena ini khusus untuk ruhaniyah. Allah huwa jasmaniyah. Anta wa ana ruhaniyah. Makanya yang perlu kami jabarkan terkait, mohon maaf, hubungan kabel ruhaniyah dengan Allah itu di sirul asror. Nanti anak ini dengan sendirinya akan muncul. Karena anak ini buah. Jenengan nandur tanaman, gak usah arep-arep buahnya, gak usah. Cukup jenengan iku menjaga tanaman itu, waktunya banyoni air, kasih air, waktu ngemes. Walaupun kau tidak arep-arep, nanti buahnya akan waktunya datang, ya datang sendiri. Kemakrifatan pada Allah muncul ana, ini nanti akan muncul dengan sendirinya seiring berjalannya jenengan iki biriyadati wal azkar lewat sirul asror niki. Kan ada 3 sirul asrornya. Merasa, melihat, menyatakan, su'aul basiroh, merasa. Artinya Anda akan dalam hati jenengan, rasa itu apa sih? Iman. Akan beriman, akan merasakan Allah itu dekat, anta dekat, yang berperan jikalau jenengan sudah memendem, mengubur ning bumi khumul keakuanmu sebagai makhluk, dipendem. Makanya ketika jenengan berzikir sirul asri, dzikir tanpa ngucap loh, bila lafdin wa kalamin wa ismin, sudah tidak, diem. Hati jam jenengan yang berjalan iku rasa, iman, merasakan kehadiran Allah di dalam diri Anda setelah kehilangan keakuan Anda. Itu boleh dibarengi dengan dzikir sir. Dzikir sir itu dzikir yang diucapkan di dalam hati tapi masih isim, masih nama, masih berlafat, berkalam. Walaupun kalamnya itu diucapkan hati Allah, ada yang hu, masuk keluar Allah, atau dibalik monggo sak kerso, pundi yang nyaman. Tapi ingat, letaknya di manakah dzikir yang menjadikan Anda ruhaniyah itu sampai ke makrifat? Jawabannya di sirul asrar. Sebab ketika jenengan sudah mengasah terus mendawamkan dzikir rasa ini, nanti Allah sendiri yang akan menilai. Akhirnya jenengan dimasukkan ainul basiroh, melihat. Artinya melihat seakan-akan ruhaniyah itu melihat Allah. Padahal yang disebut bertemu liqo pada Allah itu adalah
la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Nama makhluk roh nggak ada, hilang. Yang melihat mata hilang. Nama Allah yang dilihat hilang. Nama apa? Bisa bicara apa? Bisa menamai apa? Lah wong kita nggak ada kok iso namai. Apa mungkin kita makhluk yang nggak ada bisa menamai atau bisa mengatakan atau bisa melihat yang ada? Ora iso, Bos. Nek kula simpulno, yang merasa dan yang dirasa pelakunya ahad, yang melihat dan yang dilihat pelakunya ahad, yang beriman dan yang diimani pelakunya ahad. Isih bingung? Nggih kula sik bingung. Oke, nek jenengan sih bingung, lakonono ae. Engko nanti jenengan nek wis diletakkan Allah ainul basyira, wis gak bingung. Akhirnya pasti sak jengkal hakul basiroh menyatakan, oh iya aku iki Allah. Dah. Niki cara makom jam'i, cara bis menuju tujuan sudah sampai terminalnya, entek. Wis nek wis ana kuno, nggih pun. Terus gejoki terus itu. Sampai kapan? Rasulullah dawuh, Allah dawuhna, Rasulullah itu hatta ya'tiyakal yakin. Al-Hijr ayat 99, sampai mati. Pun mari. Masalahnya nafsu iku mboten mati-mati, nek mboten leren-leren gudo sampai nek mboten kita itu sudah sampai kematian. Ada di situ. Ya udah. Makanya Nabi Yusuf didawuke wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratun bisu. Sepanjang kita masih ada di dunia, kita belum aman tentang nafsu. Yang tujuan karakter nafsu mengajak jahat pada Allah, yaitu melalaikan Allah, mutus tali hable atinang Allah. Itulah nafsu. Jadi Bu, sing sampean maksud wau adalah dzikir sir, diucapkan dalam hati Allah. Boleh masuk, boleh keluar masuk. Putih sing gampang. Tapi saya ingatkan, jikalau tidak jenengan sertai dengan sirul asror ketika berzikir sir, wis sinten teng mriki sing nderek thariqah sing puluhan tahun setiap hari iku dzikir digejoki sir, gak usah ngacung. Tapi tak omong, ending sampean itu mesti ning alam mukasyafah, makom karomah. Lho nggih, makom karomah jenengan. Makom karomah itu kalau kita bahas di hikam itu disebut makom tajrid. Jenengan punya karomah, dengan karomah itu jenengan mencari ma'isyatu dunia, kebutuhan dunia iki gak adik nyambut gawe. Ono tamu teko nggo masalah, sebelum diomong jenengan sudah tahu. Iki tamu mau islah. Dik wingi gegeran. Tamu ini durung ngomong, nek dadi lanang ojo ngaplokan. Dik wingi sebabnya ngaplok bojone. Itu karomah, Pak. Karomah. Bahayanya. Kalau cuman ngiling notok, urusan jenengan terima nasihat iki atau enggak itu bukan urusan saya. Bahayanya
jenengan akan keselipan sifat izan, rumongso mulya, rumongso wah sendiri daripada orang lain. Belum lagi rumongso takabur. Sampai Ibnu Athaillah menggambarkan di dalam makalah 106 antara dua orang yang laku maksiat dan laku taat, ngetene. Lebih baik kau laku maksiat dohirmu, tapi di dalam hatimu itu bisa ngubur mendem jero ning bumi khomul. Akhirnya muncul kau itu merasa terhina, merasa ino. Berarti sifat hakikate hamba melekat dalam hatimu, dalam dirimu sebagai hamba, yaitu ino. Lebih baik seperti ini, karena ini bisa menjadikan kau bisa makrifat pada Allah daripada kau laku taat, tapi ndadekno menjadikan hatimu ikut takabur dan rumongso gumedhe, rumongso mulyamu, rumongso api. Tapi makalah iki ojo dituduni wong syariat lho ya. Nanti salah paham. Salah paham ini. Wis maksiat ae nek ngono terus. Niki perbandingan aja, perbandingan. Tidak bisa diterima, Pak. Nggak bisa diterima. Jadi Bu, mengke jenengan nek sirta berpuluh tahun muncul karomah dalam diri jenengan. Isok nambani wong. Ya. Karena apa? Jenengan dapat bisikan. Dari mana? Dari warid. Warid muncul itu disesuaikan dengan aurat yang kita lakukan. Aurat itu jamak dari wirid. Siapa yang mengistiqomahkan wirid, maka muncullah karomah. Karomah itu nanti yang akan menghantarkan warid terhadap diri kita, ngomong, he wong dilungkas ada yang ono tamu nggo masalah dek wingi gegeran, kemarin suami istri tengkar sampai istrinya itu dipukul. Lo tahu toh? Diomong nek dadi wong lanang jangan mukulan. Kaget toh nih? Kaget. Bahkan lebih takjub dalam dunia mukasyafah itu, Pak, dalam dunia mukasyafah sampai ngerti apa yang akan terjadi. Ini masih di dunia mukasyafah. Tiap hari dia itu jagongane dengan Nabi Ilyas. Tahu kliwar-kliwere malaikat. Ditakoni, El arep nandi? Pamanmu meneh jam itu tak jupuk. Loh, ana kabar toh? Moro. Man meneh jam itu arepe bongko sampean. Blas ae ngono. Lah ngoten nggih? Nggih, Man. Wong awak sik sehat ngene kok. Wis. Delalah jam itu tes kecelakaan. Atau habis subuh turu gak tangi. Ya wis. Akhirnya masyhur, Pak, krungu masyarakat sing gak paham, akhirnya berbondong-bondong, lebih-lebih yang banyak utang. Meni nomor piro metu kalau utang kula kuwatah ngoten. Warite ngomong 3661 misale. Lu kok ya pas temenan. Semua masyarakat yang gak paham mesti mengatakan anta waliullah. Lah ngoten to. Nyun sewu. Cirine wali ku gak ngono. Buka ning Quran. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah itu adalah
la khaufun. Ruhannya sudah tidak ada rasa takut dengan apapun kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Walahum yahzanun, rasa khawatir apapun gak takut. Mengapa beliau gak takut? Karena yang nyata semuanya Allah. Dia hanya wa aslimu lahu, pasrah, semua tahu Allah yang berperan, udah nyantai dia. Itulah kekasih Allah. Bila mana ada kekasih Allah, kok yo ada bonus, dibonusi ilmu karomah ya iso uga. Nek tak simpulno, orang yang tahu akan kejadian hari esok belum tentu iku kekasih Allah. Dengan catatan bila mana dia itu waridnya masih warid minasyaiton. Warid ada dua, Pak, minasyaiton dan minallah. Niki ngapunten ingkang kathah. Tapi jikalau dirinya itu sudah lepas keakuan diri makhluk, dalam hatinya sing ruh Allah, aku nih Allah, segala-galanya akunya Allah, ya sudah. Seperti contoh Kanjeng Nabi mudune mukjizat, terus di bawah Kanjeng Nabi karomah, dan seterusnya. Begitulah. Jadi Bu, silahkan berzikir sir dengan ucapan hati, keluar masuk napas hu Allah atau dibalik. Tapi pesan saya, tolong sertakan sirul asrar, sebab sirul asrar itulah yang akan tenggelam melewati Baitul Ma'mur menuju Sidratul Muntaha. Kesadaran penuh bahwasanya la maujudan illallah. Nggih. Udah dua ya Imam ya. Nggih. Monggo Ibu kurang satu lagi. Nek enggak ada kok tak wenehno Bapak Kakung. Mboten enten? Pun Bapak berarti jenengan kagungan jatah 4. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Guru dan saudara-saudara jamaah semuanya. Kali ini yang saya pertanyakan juga sama bercerita sedikit. Begini Tuan Guru, seandainya si Salik sama Allah sudah diperjalankan di alam dunia ini, sudah sampai makom musyahadah, otomatis si Salik kan sudah menyaksikan kebesaran keindahan Allah. Yang saya pertanyakan, nanti seandainya di alam akhirat itu apakah lebih indah pertemuan dengan Allah, kondisinya seperti di dunia ini sama di alam akhirat itu, apakah lebih indah di alam akhirat atau di alam dunia ini? Sedangkan di alam dunia ini ada sudah indah, intinya itu Tuan Guru. Terus pertanyaan yang kedua Tuan Guru, seandainya semua ini adalah afalnya Allah, terus yang ada hanya Allah semua, di posisi waktu kita menunaikan sholat atau apa itu di batin itu berkata begini Tuan Guru, seandainya semua ini Allah, terus yang meminta dan yang dipinta itu kan satu, ahad. Terus ada lagi kayak perbincangan, kalau cuma yang dipinta satu, yang meminta satu, nanti nggak enak. Intinya nggak enaknya nggak ada yang meminta, nggak ada yang dipinta, kayak hampa gitu loh, kayak nggak ada artinya. Itu bagaimana cara untuk menjalaninya atau memahaminya? Tolong penjelasan itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam satu makalah di syariat dulu jenengan sudah dengar ngeten, ning dunya iki Allah bisa dideleng biruhin fakot, dengan ruh saja. Tapi di akhirat sak blegeri, gampang nih. Pernah dengar jenengan? Makalah seperti ini ngandung pengertian bahwasanya manusia bisa jadi dohirnya itu di dunia karena secara syariat masih hidup, tapi ruhaniyahnya itu sudah di akhirat. Indahnya ketika memandang wajah Allah itu laksana satu kenikmatan yang tidak bisa diukur dengan kenikmatan dunia. Ini di dunia, apalagi di akhirat. Akhirat miturut bahasanya orang syariat. 1, 2 makalah. Di dunia Allah tidak bisa kita lihat. Di dunia tidak bisa kita bertemu Allah. Kita bertemu Allah itu setelah kematian. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab. Adzab iki kalau bahasa syariat akhirat. Lekaslah kau kembali kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datangnya hari kiamat. Berarti inilah diartikan bertemu Allah itu setelah kematian. Penyono pengimannya golongan kita di orang syariat mati yang secara syar'i itu dipendem. Tapi izinkanlah kami akan berbicara dari kacamata hakikat. Aslinya bagaimana? Ini sesuai dengan materi kita. Kalau di dunia ini hatimu sudah mendem jeru di bumi humul keakuanmu, berarti keakuanmu mati wis. Mati. Ya niki mutu qoblal maut. Matilah kau sebelum kau datangnya mati secara syariat. Matilah hakikat sebelum datangnya mati syariat. Baru kalau sudah paham di sini akan mengatakan ternyata Allah itu tidak Allah itu bisa ditemui saat di dunia. Artinya di dunia secara dohir jasadmu masih di dunia, tapi ruhaniyahmu itu sudah mati, artinya sudah mematikan nafsumu. Ya niki. Berarti ruhaniyahmu sudah di akhirat. Disebut makrifat kan di situ. Ini Pak. Jikalau itu tidak lekas kau lakukan min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datangnya kematian, maka sumalatun sorun, kau tidak akan dapat pertolongan. Kau akan dapat pertolongan. Sumalatun sorun. Berarti kebalikan ayat ini, jikalau belum datangnya kematian, Anda sudah kembali kepada Tuhanmu, maka summatun sorun, lanafinya dihilangkan, hilang, maka kau dapat pertolongan. Ayat ini
Satu paralel dengan ayat 72 surat Al-Isra. Apa? Barang siapa di dunia mata hatinya buta pada Allah, karena ketutupan aku tadi Pak ya, terhijabi akunya Allah, akunya makhluk, maka di akhirat pun juga begitu. Wa adullu sabila, dan jalannya lebih gelap, lebih tersesat lagi. Ini. Jadi benar apa yang jenengan tanyakan tadi, di dunianya aja indahnya tidak bisa diukur dengan apapun. Mohon maaf. Umumi wong saweneng iku kan duwe bojo ayu, nggih. Apa maneh tambah-tambah. Jari saweneng ya. Dunyane yo mewah, duwe jabatan sampai jadi DPR katakanlah, bahkan presiden. Saweneng nggih. Man arada dunya fa'alaihi bi ilmin, memang saweneng. Tapi ini tidak Anda sadari, di belakang kesenanganmu itu ada rasa takut, rasa gelisah. Apa? Takut nek ditinggal minggat bojone. Akhirnya ditinggal temen, wis gelimpungan. Asalnya kaya takut jatuh miskin. Diringkes Allah kekayaannya. Miskin asal ini gua dijunjung-junjung di tengah masyarakat saking dermawani sugihe. Gak iso belas, utangi tambah akeh. Malu mboten? Malu. Biyen dedek sakniki. Biyen gini sekarang beban. Orang kaya yang ditakuti itu jatuh miskin. Orang yang berpangkat yang ditakuti kehilangan pangkat. Aslinya enak wong sing miskin, enak wong sing orang duweni jabatan pangkat. Gak wedi hilang, enggak duwe kok wedi. Loh, los toh hidup sampai akhirnya los. Ngapunten, saya gak menyindir pejabat-pejabat, ndak. Aku gak menyindir orang-orang kaya, ndak. Estu enggak Kak. Aku gak geding ambek orang kaya, orang yang punya jabat. Enggak. Estu mboten. Sampeyan deloklah. Di belakang kesenangan ada ketakutan. Apalagi mempermainkan anggaran. Estu. Ada panggilan KPK. Mriki Pak. Nyut. Mangan ora enak, turu ora nyenyak. Ndu estu. Sing sugih takut jatuh miskin. Allah menghapus semuanya itu dengan cara ditipu, temannya, bisnisnya hancur, bisa jadi. Tapi jenengan manakala dijatuhkan Allah seperti itu, jangan suudon pada Allah. Allah iku nyelametno awakmu supaya tidak muncul takabur, tidak muncul izan rumangsa gagah, rumangsa kuat. Biar jenengan iku subhanaka inni kuntu minadz, asline ngono, cuman gak sadar. Tapi jenengan akan sadar nek gelem mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid, baru sadar. Makanya kemarin ada teman-teman kita yang seiman nyalokno DPR, nyalokno. Tak peseni. Dandanono makrifatmu dhisik. Dandanono dzikir musik.
nek iku wis kedandan, walaupun kau ini punya jabatan, dadi wong sing sugih, terpandang, ruhaniyahmu itu mesti bali nang Gusti Allah, alias jabatanmu, kekayaanmu tidak menjadikan satu penghalang, penghijaban antara ruhaniyahmu dengan Allah, justru menjadi kendaraanmu untuk bertemu Allah. Jadi memang lebih indah, Pak, setelah jatuh kematian pertemuan terhadap Allah. Karena apa? Dohir batin sudah tidak ada urusan makhluk, sudah nggak ada. Makanya syariat mengatakan sukning akhirat Gusti Allah iku kok delok lahir dan batin. Ini ku maksudnya tambah indah lagi. Sampak disanepokno wong sing mlebu swarga sing lanang diwene bidodari. Bidodari iku nek digawe esuk perawan, awan maneh sore perawan maneh. Turune kaya apa? Ngono iku jenengan bayangno bayuh penake yo ngono. Jadi nafsu kan wonten mriku tok sing dipandangkan nikmat-nikmat yang seperti itu. Padahal itu kinayah. Kinayah. Aslinya ya apa? Itu loh, secara kesempurnaan sudah tidak ada lagi hijab syirik dalam hati jenengan. Pun satu. Yang nomor dua, tentang masalah si salik ketika sudah ditarik Allah di musyahadah, plek detik-detik musyahadah, ya wis ora ono sing ndonga, ora ono sing dijaluk. Sing jaluk ambek sing dijaluk wis ra ono. Kalau begitulah gak indah lah, nggak ada yang meminta, nggak ada yang diminta gini. Lah terus bagaimana posisi kedudukan ayat ud'uni astajib lakum? Lah ngoten nggih. Ngeten lho, Bos. Secara syar'i ini nanti yang kusebut sebagai keseimbangan antara min dengan plus. Ada keseimbangan antara hukum syariat dan hakikat. Hukum syariat dan hakikat itu tidak akan kontradiksi manakala ada penetralisir. Bahasa listrik min plus nggak ada komponen maka akan konsleting. Bahaya. Makanya satu sisi pendapat orang syariat, hukum syariat kok langsung dipaduno, ditabrakno hukum hakikat tanpa penetralisir, mesti tabrakan. Karena apa? Hukum syariat memandang makhluk, hukum hakikat memandang Allah. Masa sih salon Allah? Harus dikasih komponen nek cara bahasa listrik. Kalau dikasih komponen maka rahmatan lil alamin. Ya ini menghasilkan lampu, cahaya karena ada komponen. Tapi aslinya ketemune min dengan plus. Berhubung ada komponen-komponen yang menetralisir di dalamnya, akhirnya muncullah lampu cahaya ini. Manfaat sama. Satu sisi secara hakikat hukum syariat dan hakikat mboten tabrakan, manakala ada penetralisir. Artinya apa? Gini, inilah perlunya sistem wasilun itu di situ, sehingga jenengan diletakkan Allah di khawasul khawas, di mana antara Baitul Ma'mur, Masjidil Haram dengan Baitul Ma'mur dan Sidratul Muntaha itu mboten tabrakan. Artinya apa hukum syariat yang terjadi pada diri Anda, hukum hakikat buktinya keakuan dirimu sudah tiada. Ngoten lho maksudnya. Tetap secara syariat dohir jenengan dungo. Itu miturut pandangan orang lain jenengan dungo.
Tapi keadaan ruhaniah jenengan mboten ndonga. Posisi jenengan ini ditajali Allah. Masa sih Allah ndonga? Mboten mungkin toh? Mboten mungkin. Itulah yang disebut sifat jaiznya Allah. Makanya tidak ada yang meminta dan yang diminta. Ini biasanya terjadi pada golongan yang melakukan pertemuan terhadap Allah dari wasilun, dari bawah ke atas. Beda kalau dari sistem majedubun, dari atas nyelorot ke bawah. Akhirnya jenengan tetap kondisional. Kondisi dikala sikon syariat harus dilakukan, tetap itu berjalan. Tapi ruhaniah sampean sudah tinggalkan itu syariat. Ruhaniah jenengan sudah meniadakan keakuan diri. Dulu saya pernah mengatakan sholat 5 waktu itu wajib dijalankan. Dasari Al-Baqarah 238, hafidu ala sholawah, wajib. Tapi kalau Anda sudah masuk di dalam dunia hakikat makrifat, sudah dimusyahadah, tinggalkan itu. Artinya tinggalkan keakuan dirimu yang melakukan itu ditinggalkan. Itu disebut wassolatil wusta, sholat secara hakikat makrifat. Makanya sing gak bingung, sing bingung mesti ngene. Loh, jarene wajib dilakoni. Kok ya luwih wajib tinggalkan di situ. Maksudnya ngeten, keakuanmu saat melakukan itu tinggalkan. Otomatis keakuan Allah. Terus jangan kok simpulkan, berarti Gusti Allah sembahyang ya. Gusti Allah sholat ya. Itu kesimpulan konyol. Oke, biar apa? Netral. Itulah yang dimaksud qadim ala qadim. Pujine Allah terhadap dirinya sendiri. Karena sudah selain Allah la maujud. Orang lain mengatakan berdoa, tapi bagi Anda sudah tidak. Karena diri Anda sudah tiada. Bagaimana Anda dikatakan berdoa, wong Anda sudah tidak ada. Begitulah Pak ya. Oke. Jadi kepingin biar iku indah, larilah kau lewat sistem wasilun. Nanti jatuhnya di khawasul khawas, baru manis seperti beliau Rasulullah. Makanya ada 4 kerasulan, sifatnya ada 4: sidik, fatonah, amanah, tabligh. Tapi kalau pakai sistem majedubun buat nenten iki pun jadab pun buat nenten. Nggih. Tambah lagi 2 lagi orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, kula jamaah saking Jombang. Saya tak pujian mawon mengke kaliten surah Anbiya ayat 25 mengke jenengan terangaken nek mantun kula pujian. Subhanallah suci neng ati, alhamdulillah muji neng Gusti, la ilaha illallah, ana rupa urip sejati. Allahu Akbar mung ana Gusti, Maha Agung kang murbeng dumadi, sing sapa wonge bisa angerteni,
sejatining diri satemene Gusti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Kalian ten surah Anbiya ayat 25. Bismillah. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin ila nuki ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tolong jenengan jelas nih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ungkapan syair tatkala ruhaniyah jatuhnya sudah di ahad. Tapi ingat, paham ilmunya belum tentu sudah dikatakan di ahad. Jikalau tidak wa amilu sholihah. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu, harus diteruskan wa amilus sholihah. Seperti kita ngaji ku masih tarafnya ilmu, Pak. Apa yang ku sampaikan itu tarafnya ilmu, buahnya adalah faham. Akhirnya muncul iman, amanu. Mestinya harus wa amilus, harus sampean praktek deh. Buktekno iman jenengan kalau diri ini Allah. Lagi kudu ditutuno dalane carane. Akhirnya dibukalah tentang tauhid anta wa ana. Paham langsung. Lah jenengan praktek inilah yang disebut kholwat. Apa sih artinya kholwat? Yakfur bittauhuti wa yu'min billah. Tinggalkan selain Allah. Kalau sudah Anda tinggalkan wa yu'min billah, imanmu akan benar-benar hanya pada Allah. Kata Rasul, iman yang benar disebut ihsan. Tarkib ihsan definisi anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Fa'ilam taroh, apabila Anda tidak tahu Allah, maka Anda seakan-akan selalu dilihat. Nah, itulah proses su'aul basirah ke ainul basirah. Wis, harus dilakoni, gak dipahami tak. Kita buka di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 terkait inti wahyu Allah yang pasti diberikan setiap utusan Allah. Berarti dikatakan Rasul manakala mengemban wahyu ini, dan tidak dikatakan Rasul manakala tidak mengemban wahyu ini. Wa ma arsalnaka wa ma arsalna min qablika wa ma arsalna lan ora tau ngutus sapa ingsun Allah min qablika kang sadurunge sira Muhammad. Aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu Muhammad. Mir rasulin, dari satu utusan, illa nuhiya, kecuali harus membawa inti wahyuku. Apa inti wahyu? Ilaihi annahu rupani la ilaha illa ana. Pun habis. Bagaimanakah la ilaha illa ana iki? Monggo. Secara lugat kita artikan tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali ana. Sebelum ana anta. Anta itu masih ada dua.
anta engkau ya Allah, ana makhluk, berarti Allah masih rahasia, cuman wis dekat. Jenengan sudah merasa Allah itu sudah dekat, wis gak nduding-nduding. Apa jare sing ngecet Lombok ngono. Lah ngeten iki biasae. Nek sik nduding mrono berarti sik huwa dia. Kalau anta udah diem. Lah maksud daripada ana di sini itu ketika jenengan isinya la ilaha. La ilaha kan artinya tidak ada Tuhan. Artinya dalam hati Anda sudah tidak ada Anda makhluk. Masya Allah, perkara yang selain Allah, kalau dalam hikam disebut al-aghyar, perkara selain Allah, perkara selain ana Allah itu sudah tiada dalam diri Anda, barulah isbat, maka jelas akan muncul ana Allahnya. Dan makalah 11 inilah Pak ya, maksudnya nafi isbat atau mendem jeruning bumi kumul, meniadakan selain ana, termasuk bahasa antawa ana tadi. Allah dengan hamba itu sudah tidak ada, harus akhirnya tinggal ana. Dalam hadits qudsi Allah bersabda, janganlah kau menyebut nama, jangan menyembah kau namaku, sifatku atau zatku hidup, sembahlah aku. Ya iki maksudnya. Artinya semua utusan Allah yang kita sebut sebagai Rasul wajib menjelaskan kedudukan ayat ini terhadap umatnya masing-masing, wajib. Sebab setelah ana fa'budun itu kata perintah, supaya kita itu betul-betul menyembah kepadanya. Ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Oleh sebab itu sembahlah, menyembahlah kamu sekalian kepada ana. Artinya munculkan semua apa yang ada pada dirimu ketika saat Anda itu melakukan ibadah mahdhuf atau ghairu mahdhuf, munculi ana tok fakot. Lewat ayat ini menunjukkan dan membuktikan bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dulu itu yo menjelaskan, tapi dikanter oleh kaum khawarid. Gak pernah Rasulullah jelaskan hakikat ma'rifat anta wa ana, hanya menjelaskan syariat. Gak popo, cuman aku gak iso mikir. Gak iso mikir kalau ada makalah yang mengatakan bahwasanya Rasulullah hanya menyampaikan syariat saja, tidak hakikat makrifat nggih. Bukannya aku nyalahno enggak, kula ra iso mikir. Karena apa? Jelas kok. Wa ma arsalna, ora tau ngutus sapa ingsun Allah. Nang sapa? Nang Kanjeng Nabi. Min qablika, sebelum kamu Muhammad, semua utusanku itu wajib mengemban wahyu inti ini, termasuk dirimu. Fa'budun itu menunjukkan jamak. Kalau ayat ini hanya untuk Rasul, mohon maaf, tidak fa'budun. Mboten. Fa'budun menunjukkan Rasulullah untuk
mendidik hambanya tentang la ilaha illa ana supaya seluruh umatnya itu betul-betul menyembah pada ana. Lho ngoten niki, paham nggih? Kalau ayat ini hanya untuk Rasul, fa'budune niku mboten memakai jamak. Mboten. Mungkin memakai mufrad untuk Rasulullah dewi. Ya kita harus peka. Nggih, tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap panjenengan-panjenengan yang memakai makola. Rasulullah tidak menyampaikan hal ini, mboten. Jadi saya tidak menyalahkan jenengan bermakola seperti itu, tapi saya nggak iso andai kata Rasulullah tidak membahas ini, gak mungkin ayat itu akan dikeluarkan di Al-Quran. Gak mungkin. Ya sembulare, gak ngerti aku. Mungkin pandangannya yang berbeda, hanya itu pandangan. Mengapa saya kok ya kekeh menyampaikan hal ini? Karena memang Qur'annya bicara begitu. Sekalipun ini berat kurasa, pahit kurasa, dan dampaknya, resikonya terhadap diri saya itu dihujat dan dihina, rapopo. Tapi prinsip saya karena ini benar. Sepahit apapun saya katakan, urusan dilokno wong kebeyen pun boten napa-napa. Kan dulu sudah saya kasih tahu, ada umat Hindu yang memanggil saya itu bukan nama makhluk manusia. Saya dipanggil anjing, dipanggil babi toh. Mboten napa-napa. Gak salah mereka itu. Kalau paham mboten ngoten. Ajaran sampean itu, kamu itu roti rasa tai. Ya wis gak apa-apa. Mboten napa-napa. Ben gak dawa-dawa ula ya gak usah tak tanggapi, ngeten mawon, sambil nunggu barangkali suatu saat dia dapat hidayah dari Allah. Lho ngeten lho. Ngene gak iso dhek ya mbuh anake. Lho ngeten dah. Jadi niku Pak ya, maksud daripada la ilaha illa ana surat Al-Anbiya 25 itu satu, membuktikan bahwasanya Rasulullah juga mendidik, membahas tentang kemakrifatan pada umat pada saat zamannya, pada saat zaman beliau. Yang kedua, wajibnya setiap diri manusia itu menyembah dengan benar. Apa? Yaitu tadi, ikhlas muncul dalam hati, cahaya makrifat, barulah dia itu disebut ibadah yang betul-betul nyembah pada Allah. Begitu. Oke? Satu lagi Pak. Mboten enten, berarti bonus. Ibu, wonten bagian sampean yo situ, Bang. Wonten. Mboten. Ada. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Zainal Gus. Nggih. Gadah meripat, gadah kuping, gadah mulut, gadah irung. Lah sedaya niku kan cuma alat. Sing nyawang nggih Gusti Allah, sing mireng nggih Gusti Allah,
sing ngambu nggih Gusti Allah, sing takon niki nggih Gusti Allah, sing kula tangkleti nggih Gusti Allah. Lah sedaya niki lak pun Gusti Allah sedaya. Lah sing nyekel mik niki nggih Gusti Allah. Umpami dahar sing didahar nggih Gusti Allah, sing dahar nggih Gusti Allah. Mulai. Nggih, lanjut. Lah pertanyaan niku nggih niku wau, Gus. Lah nek pun sedaya pun Gusti Allah. Nek waktu dahar niku bismillah gantos innalillah. Asa lah sing pun sing dimpangan nggih Gusti Allah, sing mangan nggih Gusti Allah, sedaya pun Gusti Allah niku terus pertanyaannya, lah pertanyaannya kedah pripun niki? iku piye? Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iki dosisnya tinggi nih, wow. Begitu diterangke langsung Gusti Allah. Itulah Pak, kalau sudah di ahad. Tapi kan bukan berarti harus didohirkan lah, betul tak? Sing dohirno ya sopo. Manakala itu berdohir, ya sudah. Iki Gusti Allah lahir batin. Nggih niku wau ingkang kula sebut makom musyahadah atau makom ahad atau makom makrifat pada Allah, liqo pada Allah. Nggih niku. Kalau sudah di situ nggak ada yang dibahas, pun menang. Jadi kula nggih mboten bahas. Telas pun. Kalau bahasa tauhidnya diucapkan la ilaha illa ana dalam surat Toha ngoten 14 innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Ya sudah. Berarti iki bonus ya. Jadi wis paham, tinggal pertanyaannya kapan dan di mana keadaan seperti itu terjadi. Tak jamin ketika saat jenengan iku di zona tersebut, wilayah itu, mesti Anda ini sudah lalai dengan urusan-urusan duniawi. Lali anak, lali bojo, pun lepas pun. Gini ku hakikate eling iku meriku. Bisa dikatakan eling dzikir karena sudah bertemu. Bagaimana sampean bisa dikatakan eling nang Mbak Desi wong saya nggak pernah bertemu. Makanya dzikir kita selama ini yang la ilaha illallah, la ilaha illa ana, la ilaha illa huwa, epok-epok. Tahu epok-epok? Guyon. Dzikir sejatine dzikir, eling sejatine eling. Ada satu kesadaran mutlak dalam diri Anda bahwasanya apa yang ada hidup diri Anda itu sejatine Allah. Oke. Mugi sedaya ilmu ingkang Allah gelontorno tak malam hari ini, sekalipun dosisnya langsung tinggi, estu dados ilmu yang bermanfaat terhadap kita, keluarga kita, dan diteruskan anak putu kita ila yaumil qiyamah.
lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.